Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Kisah. Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah besar yang jarang diungkap, penuh rahasia, penuh teka-teki, dan sangat penting untuk dipahami umat Islam. Kita akan menyusuri jejak sejarah, membuka dokumen lama yang selama berabad-abad tersembunyi, dan mengungkap fakta-fakta mencengangkan yang sering diabaikan. Tetap bersama kami, karena perjalanan hari ini akan membawa kita kepada kebenaran yang selama ini ditutupi. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan Anda sedang membuka sebuah manuskrip kuno, debu-debu yang menempel di atasnya mulai berjatuhan ketika lembar demi lembar disingkap. Di dalamnya tertulis sebuah kisah yang telah berusaha disembunyikan selama ribuan tahun. Sebuah kisah tentang bagaimana keyakinan tauhid yang murni pernah diguncang, dipelintir, dan dibungkus dengan lapisan-lapisan filsafat serta tradisi pagan kuno. Kisah ini akan membawa kita menelusuri jejak Mesir kuno, Yunani, hingga Romawi, dan mengungkap bagaimana doktrin Trinitas lahir dari rahim paganisme, lalu masuk ke dalam arus sejarah agama yang dikenal dunia. Islam menjelaskan dengan sangat tegas bahwa Allah itu esa, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Allah berfirman, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Ayat ini adalah fondasi tauhid. Namun, yang mengejutkan adalah bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Nasrani yang sekarang dikenal luas justru mengambil bentuk yang berbeda. Dengan doktrin Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, pertanyaan besar pun muncul. Dari mana doktrin ini sebenarnya berasal? Apakah benar datang dari ajaran Nabi Isa yang membawa tauhid, ataukah ia merupakan hasil campuran dari keyakinan-keyakinan pagan bangsa-bangsa terdahulu? Jejak pertama membawa kita jauh ke Mesir kuno. Ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, Mesir adalah tanah subur bagi mitologi dan ritual dalam tradisi. Mesir kuno terdapat satu konsep yang mencengangkan, triad atau kesatuan tiga dewa. Salah satu triad paling terkenal adalah Osiris, Isis, dan Horus. Osiris adalah dewa kematian dan kebangkitan. Isis, istrinya, digambarkan sebagai dewi kesuburan dan keibuan. Horus, anak mereka, sering dilukiskan sebagai dewa langit dengan kepala elang. Triad ini dipuja secara luas, dan kisah mereka diulang dalam festival keagamaan Mesir selama berabad-abad. Menariknya, dalam ikonografi Mesir, Horus kerap digambarkan sebagai bayi yang dipeluk ibunya. Isis, gambaran ini sangat mirip dengan ikon-ikon Maria dan Yesus yang kelak mendominasi dunia Kristen. Dari Mesir kuno, kita beralih ke Babilonia. Sana ada pula tradisi serupa, Nimrod, Semiramis, dan Thomus. Semiramis dipuja sebagai ratu surga, sementara Thomus sebagai anak ilahi yang lahir secara ajaib. Dalam kitab Nabi Yeremia, yang juga diakui dalam Perjanjian Lama, penyembahan Thomus bahkan disebut sebagai penyembahan terlarang yang membuat murka Allah. Disinilah kita melihat pola penyembahan terhadap figur ilahi yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sebuah pola pagan yang terus bermigrasi dari peradaban satu ke peradaban lain. Masuk ke dunia Yunani, kita menemukan filsafat politeistik yang juga memainkan peranan penting. Filsafat Yunani banyak membicarakan tentang logos, roh, dan manifestasi. Istilah logos inilah yang kelak digunakan oleh para teolog Kristen untuk menjelaskan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Sementara itu, dalam filsafat Plato, konsep ketuhanan sering dibahas dalam bentuk hierarki. Ada yang Maha Esa, ada yang menjadi manifestasi, dan ada roh yang menghubungkan keduanya. Pola ini kemudian berjumpa dengan tradisi Yahudi Helenistik di Alexandria, sebuah kota besar yang menjadi pusat pertemuan Mesir, Yunani, dan Yahudi.
Disinilah letak titik krusialnya. Ketika ajaran tauhid Nabi Isa yang lurus masuk ke dalam pusaran filsafat Yunani dan tradisi Mesir, ia mulai dipelintir. Sejarah mencatat, murid-murid Isa seperti Petrus dan Yakobus tetap memegang teguh ajaran tauhid. Namun, setelah Isa diangkat Allah ke langit, muncul seorang tokoh kontroversial. Paulus, yang sebelumnya memusuhi pengikut Isa, tiba-tiba mengaku mendapat wahyu dalam sebuah penglihatan. Dari sinilah ia mulai memodifikasi ajaran Isa. Ia membawa doktrin-doktrin asing, mencampurnya dengan kepercayaan Yunani, Romawi, hingga terbentuklah fondasi awal Trinitas. Paulus sering berbicara tentang Yesus bukan hanya sebagai nabi, melainkan sebagai anak Tuhan. Konsep anak Tuhan ini sendiri sejatinya sangat akrab dalam budaya Romawi. Kaisar Romawi kerap disebut sebagai putra dewa atau divus filios. Dengan kata lain, Paulus menggunakan bahasa yang akrab bagi orang-orang Romawi untuk mengangkat Isa ke derajat yang sama dengan mitologi pagan. Di titik ini, kita bisa melihat sebuah pengkhianatan terhadap tauhid yang murni masuk ke abad keempat. Kaisar Konstantinus memainkan peran penting dalam mengukuhkan Trinitas. Konstantinus, sebelum masuk Kristen, adalah seorang penyembah dewa matahari, Sol Invictus. Matahari dianggap sebagai simbol kekuatan tertinggi, dan hari Ahad adalah hari pemujaannya. Ketika Konstantinus beralih ke Kristen, ia tidak serta-merta meninggalkan seluruh akar paganisme. Sebaliknya, ia mengintegrasikan elemen-elemen pagan ke dalam praktik Kristen. Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi adalah momen penentuan. Di sana, doktrin Arius yang menegaskan bahwa Isa hanyalah makhluk ciptaan ditolak. Sebaliknya, ajaran bahwa Isa adalah sehakikat dengan Tuhan diterima sebagai doktrin resmi. Inilah titik awal lahirnya Trinitas dalam bentuknya yang kita kenal sekarang. Namun yang jarang diungkap adalah bahwa di balik Konsili Nisea terdapat intrik politik besar. Konstantinus bukanlah seorang teolog, melainkan seorang kaisar yang ingin menyatukan kerajaannya dengan agama tunggal. Trinitas adalah jalan tengah antara tradisi pagan yang masih kuat di Romawi dengan ajaran Kristen yang sedang berkembang. Dengan mengangkat Isa ke tingkat ketuhanan, Konstantinus mampu memuaskan dua kubu sekaligus. Mereka yang masih merindukan dewa-dewi dan mereka yang mengaku pengikut Isa. Hasilnya, agama Kristen berubah menjadi sebuah agama kekaisaran yang syarat kompromi. Jejak paganisme semakin jelas ketika kita melihat simbol-simbol keagamaan. Lambang salib, misalnya, jauh lebih tua dari agama Kristen. Salib telah digunakan dalam budaya Mesir, Babilonia, bahkan Druid di Eropa sebagai simbol kehidupan dan matahari. Ketika Kristen mengadopsinya, salib diangkat sebagai simbol pengorbanan Yesus. Begitu pula dengan perayaan Natal. Tanggal 25 Desember sebenarnya adalah hari raya Sol Invictus, dewa matahari Romawi. Karena kebetulan dekat dengan titik balik matahari musim dingin, hari itu dianggap sebagai kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Gereja kemudian mengadopsinya sebagai hari kelahiran Yesus, meski Alkitab sendiri tidak pernah menyebut tanggal kelahiran beliau. Lebih jauh, Maria pun diposisikan mirip dengan Isis atau Semiramis, sebutan Bunda Allah yang diberikan kepada Maria dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi, merupakan cerminan dari pola lama, Ibu Ilahi yang dipuja bersama anaknya. Tidak heran jika ikon-ikon Maria dengan bayi Yesus di pangkuannya begitu mirip dengan patung-patung Isis yang menggendong Horus. Semua ini membuka mata kita bahwa Trinitas bukanlah ajaran asli Nabi Isa. Ia adalah hasil asimilasi, kompromi, dan distorsi. Nabi Isa sendiri menegaskan tauhid dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Isa berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Bahkan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Isa berdoa, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Dua ayat ini menegaskan bahwa Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Al-Quran mengonfirmasi hal ini dalam surat Al-Maidah
ayat ke-72. Sungguh, telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih putra Maryam. Fathah. Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sungguh, barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Ayat ini adalah bukti bahwa Isa sendiri menyeru kepada Tauhid, bukan Trinitas. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pengikut Isa yang setia pada Tauhid. Mereka dikenal sebagai kaum Ebione. Kaum ini menolak Trinitas, menolak keilahian Isa, dan tetap berpegang pada hukum Taurat. Namun mereka perlahan-lahan dimusnahkan, dikejar, dan ajaran mereka dihancurkan oleh gereja resmi. Manuskrip mereka jarang tersisa. Yang ada hanyalah catatan dari para penentang mereka yang menggambarkan mereka sebagai bidat. Padahal mereka adalah saksi bahwa ajaran asli Isa adalah Tauhid. Jika kita menyusun semua potongan sejarah ini, tampaklah pola besar yang tak terbantahkan. Trinitas bukanlah ajaran langit, melainkan warisan bumi. Ia lahir dari Mesir kuno dengan Triad Osiris, Isis, Horus, berkembang di Babilonia dengan Semiramis dan Thomus, diperhalus dengan filsafat Yunani, dan akhirnya dikukuhkan di Romawi melalui intrik politik Konstantinus. Ajaran Tauhid Nabi Isa direduksi menjadi mitologi baru yang menyerupai paganisme lama dengan wajah baru. Sejarah ini seolah-olah telah ditutupi, namun Al-Quran hadir untuk membuka tabir. Ia membongkar kepalsuan yang diselubungkan oleh tradisi manusia. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-6, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Isa tidak pernah membawa doktrin Trinitas. Isa hanya menunjuk pada Tauhid dan mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, Muhammad. Hari ini, kita menyaksikan bagaimana dunia modern masih terus diwarisi oleh doktrin Trinitas. Namun dengan membuka dokumen-dokumen sejarah yang tersembunyi, kita mulai melihat jejak-jejak pagan yang begitu jelas. Trinitas bukanlah cahaya dari langit, melainkan bayangan gelap paganisme yang dibungkus ulang. Dan disinilah pentingnya Islam. Islam datang untuk meluruskan kembali jalannya, untuk mengingatkan manusia bahwa Tuhan itu Esa, tidak beranak, dan tidak bahwa penyembahan kepada selainnya adalah jalan kebinasaan. Konsili Nisea hanyalah awal. Setelah Konstantinus berhasil mengukuhkan pengaruhnya melalui doktrin Trinitas, perjalanannya tidak berhenti di situ. Gereja terus mengalami perubahan, dan perubahan itu seringkali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik ketimbang kebenaran wahyu. Para kaisar Romawi berikutnya justru semakin meneguhkan doktrin yang bercampur dengan paganisme. Setelah Konstantinus wafat, kerajaannya diwariskan kepada putra-putranya. Namun, perdebatan sengit tentang sifat Isa Al-Masih masih belum selesai. Kaum Arian, pengikut Aries, tetap berjuang mempertahankan keyakinan bahwa Isa bukan Tuhan, melainkan makhluk ciptaan. Meski telah dikalahkan secara resmi di Nice, ajaran mereka terus bertahan dan bahkan menyebar luas di kalangan bangsa barbar Jermanik. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas orang pada masa itu sebenarnya lebih condong pada pandangan bahwa Isa hanyalah seorang utusan, bukan Tuhan. Namun, pada abad keempat akhir, muncul sosok Kaisar Theodosius I. Theodosius. Inilah yang mengubah arah sejarah selamanya. Pada tahun 380 Masehi, ia mengeluarkan dekrit Tesalonika yang menetapkan bahwa Kristen dalam bentuk Trinitarian adalah satu-satunya agama resmi Kekaisaran Romawi. Semua bentuk ajaran lain, termasuk Arianisme yang lebih dekat kepada Tauhid, dianggap sesat dan dilarang. Dekrit ini adalah tonggak penting. Kristen Trinitarian tidak lagi sekadar doktrin pilihan, melainkan hukum negara. Dengan keputusan ini, Trinitas bukan lagi sekadar teologi. Ia berubah menjadi ideologi politik yang dipaksakan dengan kekuatan pedang.
gereja pun menjelma menjadi alat kekuasaan. Mereka yang menolak Trinitas dihukum, dibuang, atau bahkan dibunuh. Kaum Ebionet, kaum Arian, dan kelompok-kelompok tauhid lainnya semakin tersingkir. Manuskrip-manuskrip mereka dimusnahkan, yang tersisa hanyalah narasi resmi gereja yang dikuasai oleh doktrin Trinitas. Namun jejak paganisme tidak berhenti di situ. Liturgi gereja yang terbentuk pada abad-abad berikutnya dipenuhi dengan unsur-unsur yang berasal dari ritual pagan Romawi. Misalnya, upacara misa dengan dupa, lilin, dan nyanyian-nyanyian ritual memiliki kemiripan dengan ritual pemujaan dewa-dewa di kuil-kuil Romawi. Bahkan, struktur kepausan sendiri mengambil pola dari struktur kekaisaran. Paus Roma diibaratkan sebagai pengganti kaisar dengan gelar Pontifex Maximus, yang dulunya adalah gelar imam besar penyembah dewa-dewa Romawi. Gelar ini diwarisi begitu saja, dan hingga kini Paus masih menyandangnya. Perayaan Paskah pun menyimpan jejak paganisme. Kata Easter yang digunakan dalam bahasa Inggris, misalnya, berasal dari nama Dewi Kesuburan Anglo-Sakson bernama Eostri. Perayaan musim semi untuk dewi ini diserap ke dalam perayaan kebangkitan Isa. Simbol telur dan kelinci yang dikaitkan dengan kesuburan juga merupakan simbol pagan yang kemudian dilekatkan pada perayaan Paskah. Gereja mungkin berusaha memberi makna baru, tetapi akarnya tetap berasal dari tradisi kafir. Lebih jauh lagi, peran Maria semakin ditinggikan hingga menyerupai pemujaan terhadap dewi-dewi kuno. Dalam konsili Efesus tahun 431 Masehi, Maria diberi gelar Theotokos atau Bunda Allah. Gelar ini menimbulkan perdebatan sengit karena sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Isa atau para rasulnya. Namun, pada akhirnya gelar itu diterima. Sejak saat itu, Maria dipuja bukan sekadar sebagai ibu Nabi Isa, tetapi sebagai figur ilahi yang menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan. Pola ini sangat mirip dengan pemujaan Isis di Mesir atau Semiramis di Babilonia, yang juga dipuja sebagai ibu ilahi. Gereja bahkan membakukan doa-doa khusus kepada Maria, dan dalam praktiknya, umat lebih sering berdoa kepada Maria ketimbang kepada Allah. Fenomena ini membuat banyak peneliti menyebut bahwa kekristenan Katolik adalah bentuk paganisme yang dilapisi dengan nama baru, sebuah sinkretisme yang dibungkus dengan label Kristen. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana konsep Trinitas itu sendiri sulit dipahami, bahkan oleh para teolog gereja. Augustine, salah satu bapak gereja terbesar, mengakui bahwa Trinitas adalah misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Namun, meski tidak bisa dijelaskan, umat diwajibkan untuk menerimanya sebagai iman. Ketika sebuah doktrin tidak bisa dijelaskan, tetapi dipaksakan untuk diterima, jelas kita berhadapan dengan dogma, bukan wahyu. Kontras dengan Islam yang jelas dan tegas. Dalam Islam, konsep tauhid sederhana dan mudah dipahami. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Tidak perlu rumit, tidak ada misteri yang bertentangan dengan akal sehat. Nabi Muhammad menegaskan dalam banyak hadis bahwa Allah itu tunggal dan manusia tidak boleh mengangkat makhluk apapun ke derajat ketuhanan. Disinilah letak benturan antara kebenaran dan kepalsuan. Trinitas bertahan bukan karena logikanya yang kuat, tetapi karena kekuasaan politik yang menopangnya. Sementara itu, tauhid tetap bertahan sepanjang zaman, karena ia sejalan dengan fitrah manusia. Seorang anak kecil pun bisa memahami bahwa Tuhan itu satu. Tetapi untuk memahami Trinitas, orang harus dipaksa menerima sesuatu yang bertentangan dengan akal, bahwa 3 sama dengan 1, dan 1 sama dengan 3. Jejak paganisme juga tampak dalam arsitektur gereja. Basilika, yang kini menjadi bentuk khas gereja, awalnya adalah bangunan publik Romawi yang dipakai untuk pengadilan dan pasar. Ketika Kristen menjadi agama resmi, basilika diubah menjadi tempat ibadah. Pilar-pilar besar, kubah, dan altar depan semuanya berasal dari pola arsitektur pagan. Bahkan ornamen lingkaran cahaya di kepala Yesus dan para santo adalah simbol matahari yang dipinjam dari pemujaan dewa matahari. Semua ini menunjukkan
betapa dalamnya infiltrasi paganisme dalam doktrin dan praktik Kristen. Ajaran Isa yang sederhana dan tauhid dirombak menjadi sistem teologi yang penuh kompromi. Dan yang paling ironis, doktrin Trinitas yang hari ini dianggap suci sebenarnya adalah hasil dari politik, filsafat, dan ritual pagan yang dibungkus dengan nama baru, Islam hadir. Sebagai koreksi, Nabi Muhammad bukan membawa agama baru, melainkan mengembalikan agama tauhid yang asli. Tauhid yang dibawa oleh Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Semua nabi menyeru kepada hal yang sama. Sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan sekutukan Dia dengan apa pun. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-171, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara." Ayat ini adalah jawaban atas seluruh penyimpangan sejarah. Ia meluruskan jalan yang telah diselewengkan. Ia mengingatkan bahwa Trinitas hanyalah buatan manusia, sementara tauhid adalah kebenaran abadi. Semua fakta ini, ketika disatukan, memberikan gambaran yang mencengangkan. Sejarah Trinitas bukanlah sejarah wahyu, melainkan sejarah kompromi antara tauhid dengan paganisme, sejarah pengkhianatan terhadap ajaran para nabi, sejarah di mana kekuasaan politik lebih dominan daripada kebenaran. Dan hingga hari ini, doktrin Trinitas tetap menjadi pusat agama Kristen. Padahal, jika kita menelusuri sumber-sumber aslinya, kita akan menemukan bahwa Isa tidak pernah mengajarkan hal itu. Isa hanyalah seorang hamba Allah, seorang nabi yang mulia, yang menyeru kepada tauhid. Trinitas hanyalah bayangan lama, dewa-dewi kuno yang berusaha hidup kembali dalam wajah baru. Setelah konsili Nicea tahun 325 Masehi, dunia Kristen tidak serta-merta tenang. Justru gejolak semakin memanas. Ajaran Aries yang menolak ketuhanan Isa tetap mendapatkan simpati luas. Kaisar Konstantinus bahkan di akhir hidupnya memberi toleransi kepada kelompok Arian. Namun, setelah wafatnya Konstantinus, muncul kaisar baru yang kembali berpihak kepada kubu Trinitarian. Konflik antara dua kubu ini berlangsung berabad-abad, dengan darah, intrik, dan politik sebagai bagian tak terpisahkan. Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi menjadi titik penting. Disinilah Roh Kudus secara resmi dimasukkan ke dalam formula Trinitas. Sebelum itu, Roh Kudus hanyalah konsep samar, sering dimaknai sebagai kekuatan Allah. Namun, dalam konsili ini, Roh Kudus ditetapkan sebagai pribadi ketiga yang sehakik dengan Bapa dan Anak. Dengan begitu, Trinitas resmi berbentuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang satu hakikat. Pertanyaannya, mengapa Roh Kudus perlu dijadikan pribadi tersendiri? Jawabannya tidak lepas dari tradisi pagan. Dalam banyak budaya kuno, triad atau kesatuan tiga dianggap sempurna dan sakral. Mesir punya Osiris, Isis, Horus. Babilonia punya Nimrod, Sinir. Hindu punya Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dengan menjadikan Roh Kudus sebagai pribadi, gereja berhasil menghadirkan pola pagan yang sama, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Pola universal ini lebih mudah diterima oleh masyarakat Romawi yang terbiasa dengan penyembahan dewa-dewi dalam bentuk triad. Kaisar Theodosius I memastikan keputusan ini ditegakkan. Dengan kekerasan, kaum Aryan dihukum, gereja mereka disita, dan ajaran mereka dihapus dari catatan resmi. Hanya sedikit fragmen yang tersisa, sebagian besar melalui tulisan para penentang mereka. Ironisnya, meski gereja berusaha menutupi, jejak keberadaan kaum Aryan begitu besar sehingga mustahil dihapus total. Banyak sejarawan mengakui bahwa kaum Aryan
Mungkin merupakan mayoritas umat Kristen awal, tetapi mereka dipaksa tunduk oleh kekuasaan. Setelah Theodosius, muncul Kaisar Justinian pada abad ke-6. Justinian mengukuhkan dominasi gereja dengan cara yang lebih brutal. Ia menutup sekolah-sekolah filsafat Yunani yang dianggap sesat, sekaligus menegakkan ortodoksi Kristen Trinitarian dengan tangan besi. Justinian pula yang memerintahkan pembangunan Hagia Sophia, sebuah basilika megah di Konstantinopel, sebagai simbol supremasi Kristen resmi. Bangunan ini bukan hanya gereja, tetapi monumen politik, penegas bahwa Trinitas telah menjadi doktrin negara yang tak tergoyahkan. Di balik semua ini, filsafat Yunani tetap menyelinap masuk. Augustine, salah satu bapak gereja paling berpengaruh, banyak dipengaruhi Plato. Ia meminjam gagasan logos dan ide dari filsafat Yunani untuk menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara Thomas Aquinas pada abad pertengahan menggunakan Aristoteles untuk memperhalus argumentasi Trinitas. Dengan demikian, doktrin yang seharusnya bersumber dari wahyu malah ditopang oleh filsafat manusia. Ini adalah bukti lain bahwa Trinitas bukanlah ajaran murni, melainkan konstruksi intelektual hasil kompromi dengan budaya sekitar. Simbol-simbol pagan pun terus masuk. Lingkaran cahaya di kepala Yesus, Maria, dan para santo sejatinya berasal dari simbol matahari. Ritual pemakaian dupa berasal dari kuil-kuil Romawi. Busana liturgi imam gereja mirip dengan pakaian imam besar penyembah mitra. Bahkan, arsitektur gereja dengan kubah besar mencerminkan kuil-kuil pagan yang dipersembahkan untuk dewa langit. Semua ini menunjukkan bahwa gereja bukan hanya mengadopsi, tetapi mewarisi paganisme. Ketika kita masuk ke abad pertengahan, kita menemukan bahwa Trinitas tidak hanya bertahan, tetapi semakin dijaga dengan ketat. Gereja Katolik menjadi institusi yang tidak bisa disentuh. Mereka memonopoli kebenaran. Siapapun yang menolak Trinitas dianggap bidat. Pengadilan inkuisisi dibentuk untuk memburu mereka yang dianggap menyimpang. Ribuan orang dibakar hidup-hidup hanya karena tidak mau mengakui bahwa tiga sama dengan satu. Sejarah mencatat, bahkan ilmuwan dan filsuf pun tidak luput dari kejaran. Galileo dihukum karena berani menentang gereja, meski soal sains, bukan teologi. Ini menunjukkan bahwa doktrin Trinitas telah menjelma menjadi simbol kekuasaan mutlak. Menentang Trinitas sama dengan menentang gereja, dan menentang gereja sama dengan menentang negara. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipadamkan: fitrah manusia. Fitrah selalu cenderung kepada tauhid. Karena itu, sepanjang sejarah Eropa, selalu ada kelompok kecil yang menolak Trinitas. Mereka mungkin tidak dikenal, tertindas, dan dimusnahkan, tetapi jejak mereka tetap ada. Beberapa kelompok kecil di Eropa Timur, misalnya, mempertahankan keyakinan bahwa Isa hanyalah nabi. Mereka disebut Unitarian. Dan meski dibungkam, pandangan mereka tetap bertahan hingga era modern. Lalu, datanglah Islam. Ketika Nabi Muhammad diutus pada abad ke-7, beliau membawa pesan tauhid yang sama dengan para nabi sebelumnya. Pesan ini sekaligus menjadi kritik keras terhadap penyimpangan umat sebelumnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 116, Allah menggambarkan dialog pada hari kiamat. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, pasti engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui perkara gaib." Ayat ini sangat penting. Ia menegaskan bahwa Isa sendiri tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan, dan tidak pernah mengizinkan ibunya dipuja sebagai dewi. Semua itu adalah hasil rekayasa manusia setelah Isa diangkat ke langit. Islam tidak hanya meluruskan akidah, tetapi juga membongkar akar paganisme yang membelit umat sebelumnya. Karena itu, Islam tegas melarang segala bentuk syirik, baik dalam bentuk penyembahan berhala, dewa-dewi, maupun manusia yang diposisikan sebagai Tuhan.
Islam memurnikan kembali ajaran tauhid yang sudah lama dikaburkan oleh tradisi pagan. Jika kita telusuri, pola sejarahnya selalu sama. Umat manusia cenderung menyimpang dari tauhid ke arah syirik. Mereka mengangkat manusia, benda, atau fenomena alam ke tingkat ketuhanan. Mesir dengan Osiris, Babilonia dengan Thomus, Yunani dengan dewa-dewi Olympus, Romawi dengan Mitra dan Sol Invictus, hingga Kristen dengan Trinitas. Polanya berulang, hanya dengan wajah berbeda. Islam hadir sebagai penutup untuk memutus rantai penyimpangan itu sekali untuk selamanya. Hari ini, ketika kita menyaksikan dunia modern yang masih dilingkupi oleh pengaruh doktrin Trinitas, kita sebenarnya sedang menyaksikan bayangan lama paganisme yang masih hidup. Banyak umat Kristen sendiri yang mulai mempertanyakan asal-usul Trinitas. Sejumlah sarjana barat secara terbuka mengakui bahwa doktrin itu tidak pernah diajarkan oleh Isa, melainkan hasil konsili dan politik kekaisaran. Namun suara-suara ini seringkali tenggelam di bawah otoritas gereja yang sudah mengakar selama ribuan tahun. Semakin kita menyelidiki, semakin jelas bahwa Trinitas hanyalah topeng baru bagi wajah lama paganisme. Ia bukan ajaran wahyu, melainkan kompromi antara iman dan kekuasaan. Sebuah kompromi yang bertahan karena dilindungi oleh pedang kekaisaran dan diulangi oleh liturgi gereja dari generasi ke generasi. Dan disinilah Islam tampil sebagai cahaya. Islam mengingatkan kita bahwa kebenaran itu sederhana. Tuhan itu satu, tidak ada sekutu baginya. Semua nabi datang membawa pesan yang sama, dan Nabi Muhammad diutus untuk menutup dan menyempurnakan. Trinitas hanyalah episode panjang penyimpangan manusia, sedangkan tauhid adalah benang merah yang menghubungkan semua nabi sejak Adam hingga Muhammad. Kekuasaan Romawi mencapai puncaknya, tetapi sekaligus menghadapi krisis spiritual yang besar. Dunia Mediterania dipenuhi ratusan dewa, dan rakyat semakin lelah dengan ritual tak berujung. Kekaisaran memerlukan perekat baru, sesuatu yang dapat menyatukan orang-orang dari Mesir, Yunani, Suriah, hingga Britania. Pada saat yang sama, Injil yang murni dibawa Nabi Isa alaihissalam masih beredar dalam bentuk lisan maupun tulisan, walaupun belum terkodifikasi secara resmi. Inilah celah yang dimanfaatkan oleh para pemikir filsafat dan teolog yang berusaha meramu doktrin baru. Simbol tiga serangkai mulai dipoles. Roh Kudus yang dalam ajaran asli Nabi Isa hanyalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, dipersonifikasikan menjadi bagian dari esensi Allah. Bapa yang dimaksud Allah tetap dipertahankan, tetapi dipadukan dengan sosok anak, yakni Yesus. Dengan demikian, struktur baru terbentuk, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doktrin ini memberikan kenyamanan kepada bangsa Romawi yang terbiasa dengan konsep dewa-dewi berlapis. Mereka tidak harus meninggalkan pola pikir pagan sepenuhnya. Cukup menggantinya dengan istilah baru yang lebih rohani. Di balik layar, para filsuf Yunani memainkan peran penting. Filsafat Plato, khususnya gagasan tentang logos, sebagai perantara antara Tuhan dan dunia materi, dijadikan dasar untuk menyamakan Yesus dengan firman Allah. Padahal, dalam Injil yang asli, kata firman kalimatullah hanya berarti Yesus diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Bukan bahwa ia adalah Tuhan itu sendiri, tapi tafsir itu diubah logos, diartikan sebagai entitas ilahi yang sudah ada sejak awal. Inilah salah satu pintu masuk besar bagi sinkretisme. Kita melihat bagaimana jejak Mesir kuno kembali menyelinap. Dewa Osiris, Horus, dan Isis direpresentasi sebagai Bapa, Anak, dan Ibu. Lalu kemudian dalam Kristen Trinitas, bentuknya bergeser menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perempuan Isis dihapus dari skema resmi, tetapi keibuan tetap hadir secara terselubung dalam kultus Maria yang mulai berkembang. Umat yang masih merindukan sosok Dewi menemukan penggantinya dalam penghormatan kepada Maria. Lambat laun, Maria bahkan dipanggil Ratu Surga, sebutan yang dulu milik dewi-dewi Kanaan dan Mesir. Para penguasa Romawi tidak tinggal diam. Kaiser Konstantinus pada abad keempat memanfaatkan perdebatan teologisis untuk kepentingan politik. Ia tahu
bahwa kekaisaran butuh agama tunggal yang mampu mengikat warganya. Perbedaan pandangan di kalangan pengikut Yesus menjadi peluang. Konstantinus lalu mengadakan Konsili Nise tahun 325 Masehi, di mana perdebatan antara kaum Arius yang menegaskan Yesus hanyalah manusia, utusan Tuhan, melawan kaum Trinitarian yang meyakini Yesus sebagai bagian dari Tuhan, diputuskan. Hasilnya, Trinitas disahkan sebagai doktrin resmi, sementara pandangan tauhid dicap sesat. Sejak saat itu, jalan semakin jelas, keimanan asli Nabi Isa perlahan digeser oleh produk politik dan filsafat. Arius dan para pengikutnya ditindas, kitab-kitab mereka dimusnahkan, dan Injil yang sesuai dengan tauhid dipinggirkan. Youngberg hanyalah versi yang diwarnai sinkretisme, menempatkan Yesus sebagai anak Tuhan, dan memasukkan konsep 3 serangkai. Namun pertanyaannya, apakah rakyat langsung percaya? Tidak, butuh proses panjang. Gereja dan negara bahu-membahu menekan kaum tauhid. Simbol pagan dibaptis ulang. Kuil-kuil Romawi dijadikan gereja. Patung dewa diganti wajah santo. Dan perayaan pagan seperti kelahiran dewa matahari, Sol Invictus, pada 25 Desember dilebur menjadi hari Natal. Semua dilakukan agar transisi terasa mulus. Pola ini persis seperti resep lama Mesir dan Yunani. Paganisme tidak hilang, hanya berganti nama. Trinitas bukan ajaran baru, melainkan wajah lama politeisme yang dipoles agar tampak monoteistik. Dari sini jelas bahwa akar Trinitas tidak berasal dari wahyu, tetapi dari manusia yang menyesuaikan agama dengan kebutuhan politik dan budaya. Bukti-bukti sejarah terus menguatkan hal ini. Naskah-naskah kuno yang ditemukan di Nag Hammadi, Mesir, mengungkap adanya kelompok Kristen awal yang menolak Trinitas dan tetap memegang teguh tauhid. Mereka percaya Yesus hanyalah nabi yang diutus Allah, tetapi suara mereka dibungkam. Mereka disebut heretik hanya karena tidak sejalan dengan garis resmi gereja yang didukung negara. Disinilah letak tragedinya. Sebuah ajaran tauhid yang murni, yang semestinya mengantar manusia kepada Allah yang esa, malah dibelokkan oleh tangan-tangan politik dan warisan pagan. Trinitas menjadi standar, sementara tauhid dilabeli sesat. Padahal bukti sejarah menunjukkan bahwa yang sesungguhnya menyimpang adalah sebaliknya. Dan perjalanan sejarah ini tidak berhenti di Romawi. Ketika Islam datang berabad-abad kemudian, Al-Quran menyingkap penyimpangan itu dengan tegas. Jangan kamu mengatakan 3. Berhentilah dari perkataan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang esa, Maha Suci Dia dari memiliki anak. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Al-Quran tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mengembalikan ajaran Isa kepada bentuk aslinya, tauhid murni. Dengan demikian, seluruh lapisan kabut pagan yang menutupi kebenaran disapu bersih setelah Konsili Naisi, yang digambarkan dalam banyak catatan sejarah sebagai titik balik. Wajah kekristenan berubah secara drastis. Keputusan untuk menegakkan doktrin Trinitas tidak hanya berimbas pada aspek teologisis, tetapi juga politik, budaya, bahkan arah peradaban Eropa. Kaisar Konstantin melihat bagaimana perpecahan doktrinal bisa mengancam stabilitas kerajaannya, sehingga ia memanfaatkan momentum ini untuk meneguhkan kekuasaannya. Gereja resmi yang bersekutu dengan negara pun lahir, dan siapapun yang menolak Trinitas dianggap musuh bukan hanya agama, tetapi juga negara. Di titik inilah kita melihat satu pola yang begitu mirip dengan peradaban kuno. Agama tidak lagi sekadar jalan spiritual, tetapi alat legitimasi politik. Di Mesir kuno, para Firaun menggunakan status anak dewa untuk mempertahankan kuasa. Di Roma, Kaisar pernah dipuja sebagai dewa yang hidup. Kini, dalam kekristenan pasca Naisi, konsep Trinitas menjadi pilar sakral yang tidak boleh digugat. Bahkan ketika ada banyak bukti dari ajaran asli Isa Al-Masih yang menegaskan tauhid, sosok Athanasius yang disebut-sebut sebagai Bapak Ortodoksi memainkan peran sentral dalam membela Trinitas melawan Arianisme. Ia menulis puluhan karya menekankan bahwa Yesus bukan hanya makhluk ciptaan, tetapi sehakikat dengan Bapa. Namun,
Yang menarik, argumen-argumennya seringkali tidak sepenuhnya bersandar pada teks Injil, melainkan pada filsafat Yunani, khususnya konsep logos yang sudah diperkenalkan oleh filsuf Stoa dan dikembangkan oleh Felon dari Alexandria. Disinilah jelas terlihat bahwa akar paganisme, filsafat Yunani, dan politik Romawi bersatu padu untuk menciptakan doktrin yang kini dianggap suci dan tak terbantahkan. Yang lebih mencengangkan, doktrin Trinitas bukan hanya menyingkirkan ajaran tauhid, tetapi juga merubah wajah ibadah. Doa yang dulunya ditujukan kepada Allah yang Esa, kini diarahkan kepada Yesus, Roh Kudus, bahkan Maria. Dalam tradisi Katolik, bentuk-bentuk doa syafaat, patung, ikon, serta ritus yang sebelumnya dikritik keras oleh Isa, justru menjadi inti ibadah baru. Dan lagi-lagi, kita bisa melihat pola Mesir kuno, di mana doa dipanjatkan melalui perantara dewa-dewi dan kuil dihiasi patang-patang sakral. Namun, tidak semua orang tunduk. Kaum Aryan dan kelompok-kelompok tauhid lain masih bertahan. Meski harus membayar harga mahal, banyak dari mereka dibuang, disiksa, bahkan dibunuh. Sejarah mencatat bahwa Athanasius sendiri beberapa kali diasingkan karena konflik politik dan teologis yang berkepanjangan. Pertarungan ini berlangsung ratusan tahun, hingga akhirnya ajaran tauhid benar-benar hilang dari arus utama. Kekristenan yang jarang dibicarakan adalah bagaimana jejak paganisme juga merambah ke dalam kalender liturgi. Perayaan Natal, misalnya, tidak pernah dikenal di era para Rasul Lisa. Tanggal 25 Desember dipilih karena bertepatan dengan festival Sol Invictus, matahari tak terkalahkan di Roma, sebuah upacara penghormatan kepada dewa matahari. Demikian pula, simbol salib yang semula adalah alat eksekusi kejam, berubah menjadi lambang sakral yang disembah. Mirip dengan cara Mesir kuno memandang angke sebagai simbol kehidupan. Ketika kita menelusuri lebih jauh, kita menemukan bahwa perjalanan dari Mesir, Yunani, hingga Roma bukanlah kebetulan. Ada benang merah yang tak terputus, pengultusan banyak dewa, penyatuan tiga sosok ilahi, penggunaan simbol-simbol sakral, hingga penggabungan ritual pagan ke dalam tubuh agama. Semua ini bertentangan dengan pesan asli tauhid yang dibawa oleh semua nabi dari Nuh, Ibrahim, Musa, hingga Isa. Dan disinilah peran Islam menjadi penting. Ketika Nabi Muhammad diutus, beliau meluruskan kembali akidah yang telah diselewengkan. Al-Quran menolak secara tegas konsep Trinitas dengan kalimat yang gamblang. Janganlah kamu mengatakan, tiga, berhentilah. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Esa. Quran Surat An-Nisa ayat ke-171. Ayat ini bukan sekadar bantahan teologis, tetapi juga kritik terhadap manipulasi sejarah yang sudah berabad-abad terjadi. Lebih jauh lagi, Al-Quran juga membuka rahasia bagaimana kaum terdahulu seringkali menyekutukan Allah dengan alasan perantara. Mereka mengklaim menyembah berhala hanya agar lebih dekat dengan Tuhan. Pola ini identik dengan doa kepada Yesus, Roh Kudus, atau Maria dalam tradisi Kristen modern. Padahal, tauhid sejati menolak segala bentuk perantara dalam ibadah. Seiring berjalannya waktu, Trinitas menjadi fondasi iman Kristen, diterima tanpa dipertanyakan oleh miliaran orang. Namun, bila ditelusuri, akar-akarnya jelas tidak berasal dari wahyu murni, melainkan dari paganisme yang sudah berusia ribuan tahun. Disinilah misteri besar terbuka. Agama yang kini mengklaim sebagai pewaris ajaran Isa, justru telah jauh bergeser dari pesan asli beliau. Pertanyaannya, apakah dunia modern berani menghadapi kenyataan ini? Bahwa ada doktrin yang selama ini dianggap kebenaran absolut ternyata dibangun di atas fondasi Mesir kuno, filsafat Yunani, dan politik Roma. Konsili Nice tahun 325 Masehi memang sering disebut sebagai tonggak utama dalam pembentukan doktrin resmi Kristen, khususnya tentang Trinitas. Namun, yang jarang diungkap adalah bagaimana konsili ini sebenarnya hanyalah puncak dari proses panjang pergeseran teologi dari tauhid murni kepada doktrin yang syarat dengan pengaruh filsafat Yunani
dan simbol-simbol agama Mesir kuno. Di balik dinding aula Nisia, bukan hanya para uskup yang memperdebatkan teks-teks Injil, melainkan juga pengaruh politik Kaisar Konstantin yang sangat kuat. Konstantin sendiri, meski berperan besar dalam memberikan kebebasan beragama melalui Edict of Milan 313 Masehi, masih mempraktikkan ritual-ritual pagan Romawi. Bahkan sebelum berpura-pura masuk Kristen, ia adalah penyembah Sol Invictus, dewa matahari. Tak terkalahkan, maka ketika ia mendorong persatuan doktrin di tubuh gereja, sebenarnya yang terjadi bukanlah pemurnian ajaran Isa, melainkan upaya kompromi antara iman baru yang sedang tumbuh dengan akar-akar pagan yang sudah mengakar kuat di Kekaisaran Romawi. Di titik ini, kita harus kembali sedikit ke Mesir kuno. Selama berabad-abad, Mesir menjadi sumber inspirasi keagamaan bagi banyak bangsa. Simbol ayah anak ibu dalam mitologi Mesir, Osiris, Isis, dan Horus sangat populer. Horus, sang anak, sering digambarkan sebagai dewa yang lahir dari perawan Isis setelah Osiris dibunuh dan dihidupkan kembali. Jika kita menelaah, pola narasi ini menyerupai klaim yang kemudian muncul dalam doktrin Kristen mengenai Isa, Maryam, dan hubungan misterius dengan Tuhan. Fakta menarik, Horus sering digambarkan dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya, sebuah simbol yang kemudian juga digunakan dalam ikonografi Kristen untuk menggambarkan Yesus atau para santo. Bahkan tanggal kelahiran Horus dalam tradisi Mesir jatuh pada sekitar titik balik matahari musim dingin, 25 Desember, yang kemudian diadopsi menjadi hari kelahiran Yesus, padahal tak ada Injil manapun yang menyebut tanggal tersebut. Keterkaitan ini bukan kebetulan. Banyak sejarawan modern meyakini bahwa simbol-simbol pagan dipertahankan dalam tradisi Kristen agar rakyat Romawi lebih mudah menerima agama baru ini. Konstantin dan para penasehatnya paham betul bahwa menghapus semua tradisi pagan akan memicu pemberontakan. Maka, jalan tengahnya adalah melebur simbol-simbol itu ke dalam doktrin baru. Di Nicaea, Arius, seorang pendeta dari Alexandria, menolak keras gagasan bahwa Isa adalah Tuhan. Ia menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba Allah, makhluk ciptaan yang mulia, namun tetap ciptaan. Pandangan ini sebenarnya sejalan dengan ajaran asli Tauhid yang dibawa para nabi sebelumnya. Namun, Arius dihadapkan pada oposisi kuat dari Athanasius, yang justru mendorong pandangan bahwa Isa memiliki hakikat yang sama dengan Tuhan Bapa. Perdebatan ini tak hanya bernuansa teologisis, tetapi juga politis. Constantine memihak bukan karena keyakinan spiritual, melainkan karena ia membutuhkan doktrin yang mampu menyatukan kekaisaran. Pandangan Arius dianggap terlalu berbahaya karena mengurangi status Isa, sehingga bisa melemahkan otoritas moral gereja yang baru lahir. Maka, keputusan pun dijatuhkan. Doktrin bahwa Isa adalah sehakikat dengan Bapa Homoousios resmi ditetapkan. Sementara Arius dikutuk dan pengikutnya diburu. Inilah momen ketika doktrin Trinitas mulai mengeras menjadi ajaran resmi. Meski konsepnya masih diperdebatkan dalam beberapa konsili berikutnya, namun yang jarang dibahas adalah mengapa konsep 3 dalam 1 lebih mudah diterima ketimbang tauhid murni. Jawabannya terletak pada memori kolektif bangsa-bangsa penyembah berhala. Trinitas bukanlah gagasan asing bagi mereka. Orang Mesir memiliki Osiris, Isis, Horus. Orang Babilonia memiliki Nimrod, Semiramis, Thomus. Orang Hindu mengenal Brahma, Vishnu, Shiva. Maka, ketika gereja memperkenalkan Trinitas, banyak orang kafir merasa itu hanyalah versi baru dari tradisi lama mereka. Ini adalah strategi sinkretisme menyerap unsur-unsur kepercayaan lama agar agama baru tampak akrab. Dan inilah yang membedakan antara ajaran murni para nabi dengan hasil kompromi politik keagamaan di era Romawi. Tauhid para nabi menolak segala bentuk penggambaran Tuhan dengan angka, sosok, atau pembagian. Sementara Trinitas justru membungkus paganisme lama dengan istilah-istilah baru. Dari sinilah kita bisa melihat jejak Mesir kuno, Yunani, dan Romawi berpadu membentuk fondasi doktrin Trinitas.
sebuah fondasi yang hingga kini menjadi dogma inti bagi gereja. Meski sejarahnya dipenuhi kontroversi dan manipulasi, kita sampai pada titik yang paling menentukan dalam sejarah penyebaran doktrin Trinitas. Setelah Konsili Nisea 325 Masehi menetapkan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa, pertentangan bukannya reda, justru semakin mengeras. Gereja terbelah menjadi dua kubu besar, kelompok Aries yang menolak kesetaraan Yesus dengan Allah, dan kelompok Athanasius yang menjadi motor utama doktrin Trinitas. Namun, di balik perdebatan itu, ada yang lebih penting untuk ditelusuri, bagaimana sebuah keyakinan yang mulanya dianggap asing dan bahkan ditentang oleh banyak jemaat Kristen awal bisa berubah menjadi pondasi utama agama Kristen modern. Jawabannya terletak pada strategi politik, manipulasi kekuasaan, dan adopsi unsur-unsur paganisme Romawi serta Mesir kuno. Setelah Konstantinus wafat, putranya Konstantius Wapulu II lebih condong pada Arianisme. Tetapi keadaan berbalik saat Kaisar Theodosius I berkuasa pada tahun 379 Masehi. Theodosius adalah pendukung fanatik Trinitas. Ia menyadari jika doktrin ini dibiarkan sebagai opsi teologisis, maka kekuatan gereja akan terpecah dan kekaisaran bisa rapuh. Maka tahun 381 Masehi, Theodosius mengadakan Konsili Konstantinopel yang menetapkan Trinitas sebagai ajaran resmi Kristen. Siapapun yang menolak akan dicap sesat. Bahkan teks-teks Arian mulai dibakar dan pengikutnya diasingkan. Inilah titik balik. Trinitas tidak lagi sekadar perdebatan teologis, melainkan sudah menjadi instrumen negara. Jika meneliti lebih dalam, bentuk Trinitas bukan hal baru. Jauh sebelum Yesus lahir, di Mesir kuno, ada Triad suci, Osiris ayah, ibu, dan Horus anak. Mereka dipuja sebagai satu kesatuan ilahi dalam tiga wujud. Ritual-ritual Mesir menampilkan gambar Horus, bayi digendong Isis, dengan wajah menyerupai ikon Maria dan Yesus di kemudian hari. Ketika kekristenan masuk ke Mesir, Alexandria, banyak orang yang sebelumnya pemuja Isis dan Horus beralih masuk Kristen. Tetapi mereka membawa pola pikir lama. Tak sulit bagi mereka menerima ide Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai kelanjutan dari triad yang sudah dikenal. Di sini terlihat bahwa Trinitas adalah hasil persilangan antara keimanan kepada Allah yang esa dengan simbol-simbol pagan yang sudah mendarah daging dalam budaya lokal. Trinitas kemudian dipopulerkan melalui ikonografi, lingkaran dengan tiga sudut segitiga yang saling menyatu, hingga gambar merpati yang mewakili Roh Kudus. Semua ini mempermudah orang awam memahami misteri ilahi. Namun, justru disinilah letak masalah. Ketika akidah yang mestinya sederhana bahwa Allah itu esa, dipenuhi simbol-simbol rumit yang justru menyerupai sistem kepercayaan pagan. Setelah Konstantinopel, Trinitas bukan hanya ajaran, tetapi alat politik. Kaisar-kaisar berikutnya menjadikannya ukuran kesetiaan. Gereja pun semakin bersekutu dengan kekuasaan. Akibatnya, siapapun yang ingin melawan kekaisaran seringkali dilabeli anti-Trinitas atau bidat, Dengen Bigicu. Trinitas bertahan bukan karena argumen teologisis yang kokoh, tetapi karena perlindungan kekaisaran dan represi terhadap lawannya. Inilah rahasia besar yang jarang diungkap. Akar Trinitas tidak murni dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, tetapi merupakan hasil kompromi panjang antara kekuasaan politik Romawi, budaya Mesir kuno, dan pergulatan internal gereja. Maka tidak heran, Islam datang berabad-abad kemudian dengan membawa kembali pesan asli para nabi. Sesungguhnya, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Setelah Konsili Nisea 325 Masehi menetapkan Trinitas sebagai dasar iman Kristen resmi, banyak orang beranggapan bahwa ajaran itu segera diterima dengan bulat oleh seluruh gereja. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Sebagian besar wilayah timur Kekaisaran Romawi, terutama di Mesir, Syria, dan Asia Kecil,
masih menolak doktrin Trinitas. Mereka lebih cenderung mengikuti pandangan Aries yang menekankan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah, bukan bagian dari Allah itu sendiri. Perlawanan ini tidak hanya teologis, tetapi juga kultural, karena di wilayah-wilayah itu masih kuat warisan filsafat Yunani, agama misteri, dan ritual pagan yang memiliki bentuk Tuhan anak atau Tuhan yang mati lalu bangkit. Inilah titik krusial di mana akar paganisme mulai menyatu dengan doktrin baru. Kaisar Konstantinus, meski awalnya berpihak pada Athanasius pembela Trinitas, akhirnya bermain politik. Ia sadar bahwa perpecahan teologis berbahaya bagi stabilitas imperium. Maka, ia menggunakan kekuasaan politik untuk memaksakan kesatuan. Ajaran yang ditolak pun dipaksa diterima, dan kitab-kitab yang menentang doktrin baru dilarang. Yang menarik, doktrin Trinitas tidak muncul dari satu sumber murni. Ia terbentuk dari campuran beberapa unsur. Filsafat Yunani Platonis yang menokongkon konsep logos sebagai perantara antara Tuhan yang transenden dengan dunia materi. Dari sinilah gagasan Yesus sebagai logos mendapat dasar filosofis paganisme Mesir, terutama kultus Osiris Isis Horus. Hubungan ayah ibu anak dalam mitologi Mesir dipakai sebagai analogi untuk menjelaskan relasi Bapa, Roh Kudus, dan Putra, misteri Mithras dan Dewa Matahari, yang mengajarkan bahwa penyelamatan datang melalui pengorbanan ilahi. Pengaruh ini terlihat jelas dalam simbol-simbol kekristenan awal setelah Nisia hari Minggu sebagai hari suci, hari matahari, penggunaan cahaya dan lingkaran, aura pada ikon Yesus yang sangat mirip dengan ikon Dewa Surya. Lambat laun, umat Kristen generasi berikutnya tidak lagi melihat perbedaan antara pengaruh luar dengan ajaran Injil murni. Trinitas diterima bukan karena argumen rasional, tetapi karena dipaksakan oleh kekuasaan negara dan diperkuat dengan simbol-simbol yang familiar bagi masyarakat pagan. Namun, oposisi tetap hidup. Kaum Unitarian dan para pengikut Aries menolak keras pengkultusan Yesus sebagai Tuhan. Mereka menuduh bahwa doktrin Trinitas hanyalah penyembahan berhala dengan wajah baru. Para penentang ini sering diburu, diasingkan, bahkan dibakar kitab-kitab mereka. Sejarah mencatat ada ratusan manuskrip Injil dan tafsir awal yang dihancurkan, agar hanya ajaran resmi gereja yang tersisa. Jejak paganisme semakin nyata pada abad-abad berikutnya. Misalnya, dalam perayaan Natal, Yesus diyakini lahir pada 25 Desember, tanggal yang sebenarnya adalah hari raya kelahiran Dewa Sol Invictus, matahari tak terkalahkan dalam tradisi Romawi. Salib pun, yang awalnya merupakan alat eksekusi Romawi, diadopsi sebagai simbol keselamatan, mirip dengan simbol Enki Mesir, yang juga berbentuk salib dan melambangkan kehidupan abadi. Bukan konsep Trinitas sendiri lebih mudah dipahami masyarakat, karena sudah terbiasa dengan Trinitas pagan, seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa di India, Osiris, Isis, dan Horus di Mesir, atau Zeus, Athena, dan Apollo di Yunani. Gereja, demi menyebarkan ajaran dengan cepat, menggunakan kerangka budaya yang sudah dikenal orang banyak. Tetapi justru inilah masalah besarnya. Injil yang murni hilang, ditelan kompromi budaya dan politik. Keesaan Allah yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam digantikan dengan konsep yang asing bagi tauhid. Sebuah kompromi yang mungkin efektif menjaga kekaisaran tetap bersatu, tetapi mengorbankan kemurnian agama. Sejarah kemudian mencatat bahwa perdebatan tidak berhenti di Nisia. Konsili-konsili berikutnya, Konstantinopel 381 Masehi, Efesus 431 Masehi, dan Chalcedon 451 Masehi, semua berhubungan dengan perdebatan identitas Yesus, apakah dia Tuhan, manusia, atau keduanya. Perdebatan ini menunjukkan betapa rapuhnya pondasi Trinitas. Jika doktrin itu benar-benar berasal dari wahyu, seharusnya ia diterima dengan jelas sejak awal, tanpa perlu berabad-abad perdebatan berdarah. Yang tersisa kemudian hanyalah agama resmi, yang lebih banyak mencerminkan politik kekuasaan Romawi daripada ajaran asli Nabi Isa. Trinitas pada akarnya bukanlah doktrin yang lahir dari langit, melainkan dari meja perundingan kaisar dan para uskup
yang berdebat sengit di bawah bayang-bayang kuasa duniawi. Setelah runtuhnya khilafah, dunia Islam tidak hanya kehilangan institusi politik tertinggi, tetapi juga kehilangan benteng pertahanan terakhir yang menjaga kehormatan umat. Para ulama, tokoh-tokoh pergerakan, dan masyarakat awam merasa seperti kapal besar yang kehilangan nakhoda di tengah lautan penuh badai. Tetapi yang lebih berbahaya dari itu adalah kenyataan bahwa musuh-musuh Islam tidak berhenti pada penghancuran sistem politik. Mereka sudah menyiapkan langkah berikutnya, menciptakan generasi baru umat Islam yang tercerabut dari akar sejarah dan agamanya. Inilah yang seringkali tidak disadari banyak orang. Runtuhnya khilafah bukan sekadar peristiwa politik, melainkan awal dari rekayasa sosial dan kultural besar-besaran yang dilakukan kekuatan kolonial, terutama Yahudi internasional yang telah berabad-abad menanti momentum ini. Mereka paham jika umat Islam masih memegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, serta warisan kejayaan peradaban, maka suatu saat khilafah bisa bangkit kembali. Karena itu, langkah selanjutnya adalah menutup rapat-rapat pintu kesadaran sejarah, mengganti kurikulum pendidikan, serta memasukkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti memutus hubungan umat dengan khilafah. Di Mesir misalnya, sistem pendidikan diubah mengikuti model barat. Sejak masa Muhammad Ali Pash, peran ulama dari Al-Azhar dipinggirkan dan digantikan dengan teknokrat serta lulusan sekolah gaya Eropa. Pemuda Mesir mulai dikirim ke Paris, London, dan Berlin, bukan lagi ke Madinah atau Damaskus. Mereka pulang membawa ilmu, tetapi juga membawa ide-ide sekularisme, nasionalisme, dan modernisme yang dirancang agar menjadi racun halus dalam tubuh umat. Yahudi memanfaatkan ini dengan membiayai terbitnya media, buku, dan jaringan intelektual yang menyuarakan pemisahan agama dari politik. Di Turki, Mustafa Kemal bukan hanya menghancurkan simbol-simbol khilafah, tetapi juga menutup madrasah, menghapus penggunaan huruf Arab, bahkan melarang azan dengan lafaz Arab. Semua dilakukan agar rakyat Turki lupa bahwa mereka pernah memimpin dunia Islam. Upaya ini jelas bukan lahir spontan, melainkan hasil dari rencana panjang yang sejak awal melibatkan lobi-lobi Yahudi dan dukungan kuat Inggris. Yahudilah yang paling beruntung dari perubahan ini, karena mereka berhasil menanamkan ide nasionalisme Turki yang sama sekali bertentangan dengan gagasan persatuan umat Islam di bawah panji khilafah. Lebih jauh lagi, runtuhnya khilafah membuka jalan bagi proyek besar Yahudi, mendirikan negara Israel. Balfour Declaration 1917 hanyalah permulaan. Inggris yang menguasai Palestina setelah khilafah Utsmaniyah tumbang, mengatur arus migrasi Yahudi ke Tanah Suci. Itu, tanpa khilafah, tidak ada lagi kekuatan politik Islam yang bisa melindungi Palestina. Dunia Islam tercerai-berai dalam negara-negara kecil, masing-masing sibuk dengan masalah internalnya. Yahudi dengan leluasa menancapkan klaim sejarah palsu atas tanah yang mereka anggap dijanjikan. Tentu, sebagian umat sadar. Gerakan-gerakan Islam mulai bermunculan. Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jamaat Islami di India, hingga gerakan ulama di Nusantara. Semuanya lahir sebagai respon atas kehampaan setelah khilafah runtuh. Tetapi, gerakan-gerakan itu justru semakin ditekan oleh penguasa lokal yang mendapat restu dari Barat. Ironisnya, banyak di antara penguasa tersebut adalah orang Islam sendiri, tetapi bermental penjilat dan lebih loyal pada kepentingan kolonial ketimbang agamanya. Lagi-lagi, Yahudi berada di balik layar, menjadi konsultan ekonomi, penasihat politik, bahkan pengendali media yang membentuk opini publik. Sejarawan yang jeli akan melihat satu pola. Setiap kali umat Islam mencoba bangkit, selalu ada upaya sistematis untuk menggagalkannya. Perlawanan Palestina ditekan dengan keras oleh Israel dan sekutunya. Gerakan Islam di Mesir dipukul habis oleh militer sekuler. Di Turki, partai-partai Islam berkali-kali dibubarkan. Semua itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi global yang dirancang sejak lama. Sejak mereka memastikan khilafah benar-benar hancur,
Lebih mencengangkan lagi, Yahudi tidak puas hanya dengan menciptakan negara Israel. Mereka ingin memastikan dunia Islam tetap sibuk dengan konflik internal. Karena itu, setelah khilafah runtuh, dunia Islam dipenuhi perang saudara, kudeta militer, dan rivalitas antar negara. Irak melawan Iran, Mesir melawan Saudi Turki, melawan Suriah, dan seterusnya. Setiap konflik itu ada aktor-aktor asing yang bermain, seringkali dengan peran Yahudi yang tersembunyi di balik perjanjian internasional, bantuan senjata, hingga jaringan keuangan global. Seolah-olah sejarah ingin memberitahu kita, kehancuran khilafah bukanlah akhir, melainkan awal dari babak panjang manipulasi yang membuat umat Islam terjebak dalam lingkaran kelemahan. Dan setiap kali kita menelusuri akar masalahnya, kita selalu menemukan jejak tangan-tangan Yahudi yang bekerja dalam kesunyian, mengatur arah sejarah sesuai dengan kepentingan mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam hanya akan menjadi penonton dari drama besar yang mereka ciptakan? Ataukah ada jalan untuk membalikkan keadaan, merebut kembali kendali sejarah dari tangan musuh yang selama berabad-abad telah bersumpah untuk menghancurkan kita? Namun, memasuki abad pertengahan, ada satu hal yang semakin menegaskan betapa kuatnya jejak paganisme dalam tubuh Trinitas. Para filsuf gereja seperti Thomas Aquinas di abad ke-13 berusaha memberi landasan logis terhadap doktrin yang secara rasional sulit dipertahankan. Ia membangun argumen dengan menggabungkan filsafat Aristoteles yang kala itu baru masuk ke Eropa melalui terjemahan dari dunia Islam, terutama lewat Andalusia. Inilah ironi besar. Doktrin yang diyakini sebagai wahyu murni justru bergantung pada filsafat Yunani kafir untuk dapat dipertahankan secara intelektual. Kaum gereja pun mulai membangun simbol-simbol baru. Salib misalnya bukan lagi sekadar lambang pengorbanan Isa, tetapi berubah menjadi semacam jimat. Air suci dianggap mampu menyucikan, lilin dianggap membawa berkah, bahkan doa kepada patung-patung orang suci dijadikan perantara. Semua ini jelas mirip dengan praktik kuil Mesir dan Yunani, di mana arca dewa dijadikan medium turunnya berkah. Pada abad ke-15, saat Eropa bangkit dari kegelapan menuju Renaissance, doktrin Trinitas tampak semakin goyah, bukan karena umat mulai sadar akan akarnya, tetapi karena semangat rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan penelitian sejarah membuka kembali dokumen-dokumen kuno. Sejumlah peneliti Alkitab, terutama di kalangan Protestan, setelah reformasi Martin Luther, menemukan bahwa banyak ayat yang dijadikan dasar Trinitas sebenarnya ditambahkan belakangan. Misalnya, dalam 1 Yohanes 5:78, kalimat yang menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, diketahui tidak ada dalam naskah Yunani kuno, melainkan sisipan belakangan oleh penyalin abad pertengahan. Fakta ini, bila dipublikasikan, bisa menghancurkan pilar teologi gereja. Tetapi gereja Katolik yang tetap memegang kendali kuat menolak temuan-temuan semacam itu. Bahkan pada abad ke-16, pengadilan inkuisisi ditegakkan. Orang-orang yang berusaha mempertanyakan keaslian Trinitas atau kembali ke ajaran tauhid murni dituduh bid'ah, dihukum, bahkan dibakar hidup-hidup. Namun, semakin ditekan, semakin banyak orang yang curiga. Mengapa sebuah kebenaran harus dipaksakan dengan pedang? Mengapa iman harus dijaga dengan api hukuman? Sejarah mencatat, bahkan Galileo Galilei pernah diadili bukan hanya karena pandangannya tentang bumi yang mengelilingi matahari, tetapi juga karena dianggap berpotensi mengguncang tafsir teologi gereja. Dengan kata lain, sains pun dianggap ancaman terhadap dogma Trinitas. Sementara itu, dunia Islam di sisi lain menyajikan kontras yang mencolok. Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad sejak abad ke-7 Masehi terus memproklamirkan keesaan Allah dengan tegas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas 1-4, pesan ini jelas menolak seluruh akar paganisme yang bercampur dalam Kristen.
Menariknya, banyak orientalis barat di abad ke-18 dan 19 akhirnya mengakui bahwa Islamlah satu-satunya agama besar yang benar-benar mempertahankan tauhid murni. Mereka yang meneliti Mesir kuno, mitologi Yunani, dan catatan Romawi, akhirnya melihat pola jelas. Trinitas bukanlah ajaran Yesus, tetapi warisan kepercayaan berhala yang diubah rupa. Abad ke-19 menandai titik balik lain. Penemuan arkeologi di Mesir, seperti Rosetta Stone batu Rosetta pada 1799, membuka tabir hieroglif yang terkunci selama ribuan tahun. Dari situlah para ilmuwan dapat membaca catatan-catatan Mesir kuno dan menemukan fakta konsep Trinitas dewa sudah hidup jauh sebelum Yesus. Dewa, Amen-Ra, Mut, dan Khonsu dipuja sebagai keluarga ilahi. Lebih tua lagi, Osiris, Isis, dan Horus dianggap satu kesatuan ilahi. Bukti prasasti, relief, dan kuil Mesir memperlihatkan kesamaan mencolok dengan doktrin Trinitas. Penemuan ini mengejutkan banyak teolog Kristen. Namun, gereja tetap berusaha menutupinya atau menganggapnya sebagai kebetulan simbolis. Tapi, bagaimana mungkin kebetulan jika pola ini muncul berkali-kali di Mesir, di Babilonia, di Yunani, lalu akhirnya dilembagakan di Roma? Lebih jauh, dunia modern memperlihatkan kontradiksi lain. Sementara gereja mempertahankan Trinitas sebagai dogma utama, umat Kristen sendiri makin beragam dalam pemahaman. Sebagian besar umat awam tidak memahami secara utuh apa itu Trinitas. Apakah 3 Tuhan atau 1? Banyak yang akhirnya menganggapnya misteri yang tak terjangkau akal. Ironisnya, inilah jawaban resmi gereja. Trinitas adalah misteri iman. Dengan jawaban itu, pintu diskusi logis tertutup. Padahal, dalam sejarah, misteri semacam itu seringkali digunakan untuk menutupi jejak paganisme yang sulit dibenarkan. Sama seperti kuil Mesir kuno yang membungkus ajaran dewa mereka dengan ritual rahasia. Kini gereja membungkus Trinitas dengan istilah misteri. Dan ketika dunia memasuki abad ke-21, doktrin Trinitas menghadapi ujian baru. Arkeologi, studi teks kuno, penelitian Injil, dan kritik sejarah semakin memperlihatkan bahwa akar ajaran itu bukan wahyu, melainkan hasil kompromi politik, warisan pagan, dan manipulasi teks. Pertanyaannya kini, berapa lama lagi doktrin ini bisa bertahan? Apakah umat Kristen berani menelusuri akar sejarahnya sendiri hingga Mesir kuno dan mengakui bahwa Trinitas hanyalah wajah baru dari politeisme lama yang dilabeli iman? Kita telah melihat bagaimana akar-akar paganisme perlahan-lahan menyusup ke dalam tubuh ajaran Kristen, menjelma menjadi konsep Trinitas yang tidak pernah dikenal oleh para pengikut asli Nabi Isa alaihi salam. Namun perjalanan sejarah ini tidak berhenti pada konsili Nisia saja. Justru setelah itu, pergeseran semakin kuat dan sistematis. Gereja yang awalnya hanya menjadi tempat ibadah sederhana, kini berubah menjadi pusat kekuasaan spiritual sekaligus politik. Pengaruh Kekaisaran Romawi memainkan peran besar. Kaisar Theodosius I pada tahun 380 Masehi mengeluarkan Edict of Thessalonica yang menetapkan bahwa iman Trinitas menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Dengan keputusan ini, setiap bentuk penolakan terhadap Trinitas dianggap sebagai bidah dan kejahatan terhadap negara. Disinilah titik balik besar terjadi. Keyakinan yang sebelumnya hanyalah perdebatan teologisis berubah menjadi dogma wajib yang dipaksakan dengan kekuatan militer dan hukum. Siapapun yang masih bertahan pada tauhid murni, yang meyakini bahwa Allah itu Esa dan Yesus hanyalah seorang utusan, akan segera dicap sesat. Banyak yang diburu, diasingkan, bahkan dibunuh. Padahal mereka tidak melakukan apapun selain memegang ajaran Isa yang asli. Dengan perlahan, suara-suara tauhid itu hilang di telan sejarah, digantikan oleh gereja besar yang menyimpan simbol-simbol mirip penyembahan berhala. Bila kita perhatikan lebih dalam, akar paganisme yang masuk tidak hanya soal dewa-dewa, struktur ritual pun turut berubah. Misalnya, praktik doa kepada orang suci saints dan penghormatan berlebihan
pada patung-patung Maria, serta Yesus bayi. Semua ini mencerminkan pola lama yang ada di Mesir kuno. Isis digambarkan memeluk anaknya Horus, sebuah ikon yang kemudian sangat mirip dengan lukisan Madonna dan Child dalam tradisi Kristen. Tidak hanya di Mesir, tradisi Yunani dan Romawi kuno juga masuk. Konsep logos dari filsafat Yunani dipadukan dengan ide ketuhanan Yesus, sehingga muncul istilah bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Lalu, hari ibadah pun digeser dari Sabat Sabtu ke Minggu, hari yang didedikasikan untuk penyembahan. 2. Itu bukan sekadar perubahan teknis, melainkan simbol kuat bahwa ajaran Isa telah diwarnai oleh paganisme Romawi. Semua ini memperlihatkan bahwa Trinitas bukan sekadar sebuah doktrin agama. Ia adalah proyek besar yang menggabungkan kekuasaan politik, warisan budaya, pagan, dan filsafat asing untuk menciptakan agama baru yang berbeda dari apa yang dibawa Nabi Isa. Dari titik inilah lahir peradaban Barat dengan pondasi yang sebenarnya rapuh, sebab ia berdiri di atas penyelewengan ajaran wahyu. Disinilah sejarah mulai membuka lembaran gelap yang jarang dibicarakan. Setelah keberhasilan mereka menyingkirkan Khilafah Utsmaniyah, para pemikir dan tokoh Yahudi yang tergabung dalam jaringan internasional mulai memproyeksikan agenda baru, bukan hanya menghancurkan sistem pemerintahan Islam, tetapi juga memastikan bahwa umat Islam tidak akan pernah lagi bangkit dengan kekuatan politik yang menyatu. Salah satu strategi utama mereka adalah menanamkan ide-ide asing yang perlahan-lahan menggerogoti fondasi pemikiran umat. Nasionalisme, sekularisme, liberalisme, semua itu lahir dari rahim Barat. Tetapi dengan dukungan kelompok Yahudi, ideologi-ideologi ini disuntikkan ke dalam dunia Islam. Hasilnya terlihat nyata. Umat yang dahulu disatukan oleh akidah dan syariat, kini tercerai-berai oleh batas negara, bendera, dan identitas sempit buatan kolonial. Bahkan, ketika dunia Islam mencoba merajut kembali kejayaan, selalu ada tangan-tangan tersembunyi yang memastikan usaha itu gagal. Gerakan-gerakan yang berusaha menghidupkan kembali konsep khilafah dituduh radikal, ditindas, dan dihancurkan baik oleh rezim lokal yang telah dipengaruhi maupun oleh kekuatan internasional yang dikendalikan jaringan Yahudi. Lebih jauh, mereka juga memainkan peran penting dalam menciptakan citra buruk Islam di mata dunia. Melalui media, film, dan literatur, Islam digambarkan sebagai agama teror, kebelakang, dan penuh kekerasan. Citra ini tidak muncul begitu saja, tetapi hasil dari agenda panjang yang sudah dirancang sejak masa runtuhnya khilafah. Namun yang paling mengerikan adalah bagaimana mereka menanamkan pengaruh langsung ke dalam dunia pendidikan dan pemikiran. Banyak kurikulum di negeri-negeri Islam yang sejatinya lahir dari pemikiran Barat yang berakar pada filsafat Yahudi Kristen, sehingga umat perlahan kehilangan orientasi dan tidak lagi berpegang teguh pada warisan intelektual Islam. Semua itu adalah bagian dari proyek besar memastikan bahwa khilafah Islam tidak akan pernah kembali, dan bahwa dominasi Yahudi atas politik serta ekonomi global tetap kokoh. Setelah Kaisar Konstantinus menjadikan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, perubahan yang terjadi bukan hanya soal status agama, melainkan juga soal isi ajaran. Para kaisar Romawi melihat bahwa agama ini bisa dijadikan alat kontrol sosial. Namun, mereka juga tahu untuk bisa bertahan, agama itu harus menyerap unsur-unsur kepercayaan lama yang sudah mengakar kuat di hati rakyat. Disinilah akar paganisme semakin masuk. Konsep Trinitas yang sebelumnya diperdebatkan keras di kalangan teolog Kristen awal akhirnya menjadi doktrin resmi setelah Konsili Nise 325 Masehi. Konsili ini bukan sekadar pertemuan spiritual, tetapi forum politik besar yang disponsori langsung oleh Konstantinus. Siapa yang menolak doktrin baru itu dicap bid, bahkan diasingkan atau dihukum mati. Yang menarik, simbol-simbol yang dipakai dalam penyebaran doktrin ini syarat dengan nuansa Mesir kuno. Misalnya, lambang matahari yang melambangkan kehidupan dan kekuasaan. Lambang salib yang sebelum menjadi simbol Kristen sudah dipakai dalam ritual Mesir sebagai tanda hidup abadi
serta konsep anak ilahi yang menyerupai kisah Horus sebagai anak Osiris dan Isis. Maka, kepercayaan terhadap Isa alaihissalam yang sejatinya adalah seorang nabi tauhid digeser menjadi keyakinan bahwa ia adalah anak Tuhan, bagian dari Tritunggal Kudus. Perubahan ini terjadi perlahan, namun pasti. Para pendeta yang menolak ajaran baru ini diburu, sebagian melarikan diri ke gurun, sebagian lagi memilih berkompromi dengan penguasa. Dari titik inilah, Trinitas benar-benar mengakar. Gereja menjadi lembaga yang bukan hanya mengurus rohani, tapi juga memegang kendali politik dan ekonomi. Dan semakin lama, semakin sulit dibedakan mana yang merupakan ajaran asli Nabi Isa dan mana yang hanyalah hasil kompromi dengan paganisme Romawi dan Mesir. Namun, satu hal yang kerap terlupakan adalah bagaimana para penguasa Kristen Eropa justru menggunakan doktrin Trinitas sebagai alat politik. Trinitas bukan hanya sebuah keyakinan, melainkan juga menjadi benteng ideologis yang memisahkan siapa yang dianggap beriman dengan siapa yang dianggap kafir. Siapapun yang menolak Trinitas, meskipun ia beriman kepada Isa sebagai Al-Masih, dianggap sesat, kafir, bahkan berhak dihukum mati. Inilah yang menimpa kelompok-kelompok Unitarian yang masih meyakini keesaan Allah. Mereka percaya Isa hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan bagian dari Trinitas. Mereka seringkali diburu, disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup di alun-alun kota oleh gereja Katolik dan Ortodoks. Sejarah mencatat di Spanyol dan Italia, ratusan orang dihukum mati hanya karena menolak doktrin Trinitas. Disinilah terlihat bahwa Trinitas bukan sekadar keyakinan, melainkan juga senjata kekuasaan. Dengan menguasai tafsir agama, para penguasa bisa memastikan rakyat tetap tunduk, sementara gereja mendapat legitimasi penuh atas kuasa politik mereka. Tidak heran jika konsili-konsili besar seperti Nicea 325 Masehi dan Konstantinopel 381 Masehi bukan hanya forum keagamaan, tapi juga ajang politik kekuasaan. Fakta menarik lainnya adalah simbol-simbol Trinitas yang menyebar ke seluruh Eropa banyak dipengaruhi oleh tradisi Mesir kuno. Misalnya, ikon Maria dengan bayi Yesus di pangkuannya yang sangat mirip dengan patung Isis yang menggendong Horus. Begitu pula dengan konsep matahari suci yang melingkari kepala Yesus dalam lukisan-lukisan gereja yang sejatinya merupakan simbol dari Dewa Ra, dewa matahari Mesir. Seolah-olah kekristenan yang lahir dari tauhid murni Nabi Isa alaihissalam justru terlapisi lapisan demi lapisan paganisme kuno yang diwarisi dari Mesir, Babilonia, hingga Yunani. Maka tidak heran jika banyak sejarawan modern menyebut bahwa Trinitas adalah paganisme yang dibungkus dengan nama Kristen. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa teolog Kristen sendiri pernah mengakui bahwa Trinitas tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Bahkan dalam Alkitab, tidak ada satupun ayat eksplisit yang menyebut bahwa Allah itu 3 dalam 1. Doktrin itu baru muncul ratusan tahun setelah Isa diangkat oleh Allah sebagai hasil pergulatan politik, percampuran budaya, dan kompromi dengan ajaran-ajaran kafir sebelumnya, Trinitas. Dengan demikian, bukan hanya masalah teologi, tapi juga sejarah panjang, manipulasi keyakinan demi kekuasaan. Dan ketika kita menelusuri jejaknya, selalu kembali kepada Mesir kuno dan akar-akar paganisme yang berusaha dihalalkan oleh para penguasa gereja. Kita sudah sampai pada titik yang sangat menentukan dalam penelusuran Trinitas dan akar paganisme. Setelah melihat bagaimana Mesir kuno, Babilonia, dan Yunani menanamkan pola ilahi 3 serangkai ke dalam kepercayaan masyarakat, kita perlu memperhatikan bagaimana konsep itu akhirnya menyusup ke dalam gereja Kristen awalnya. Ajaran Yesus yang murni sangat jelas, hanya ada satu Tuhan, Allah yang Esa, sebagaimana tertera dalam Injil Markus jam 12:29. Tuhan kita itu Esa. Para murid dan pengikut pertama Nabi Isa tidak pernah mengenal istilah Trinitas. Mereka tetap sholat, berpuasa, menghadap ke arah tertentu saat beribadah,
dan menolak penyembahan berhala. Namun, ketika agama ini menyebar ke wilayah Romawi yang penuh dengan filsafat Yunani dan tradisi penyembahan dewa-dewi, keimanan yang lurus itu mulai dipengaruhi oleh racikan teologi asing di Alexandria, pusat filsafat dan mistisisme Yunani. Muncul tokoh-tokoh yang mencoba menyatukan ajaran Yesus dengan filsafat Plato. Mereka memperkenalkan istilah logos untuk menggambarkan Yesus bukan sekadar sebagai nabi, tetapi sebagai manifestasi Tuhan. Dari sinilah pintu menuju pengultusan Yesus semakin terbuka. Seiring waktu, berbagai aliran muncul. Sebagian menolak keras pengilahan Yesus dan tetap bertahan pada tauhid. Seperti kelompok Aryan, sebagian lain justru terpengaruh pemikiran kafir yang terbiasa dengan dewa dalam wujud tiga, sehingga mereka mendorong gagasan bahwa Tuhan harus dipahami dalam bentuk Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kaisar Konstantinus kemudian melihat peluang besar. Ia bukanlah seorang yang benar-benar beriman, tetapi seorang politisi ulung. Ia tahu bahwa kekaisaran Romawi yang luas butuh agama pemersatu. Jika orang Kristen tetap berpegang pada tauhid murni, mereka akan sulit dikendalikan. Sebab itu berarti menolak sinkretisme dan menolak kompromi dengan penyembahan berhala. Tetapi jika kekristenan dibaurkan dengan unsur pagan Romawi yang sudah terbiasa dengan dewa tiga serangkai, maka rakyat akan lebih mudah menerima agama baru ini. Pada tahun 325 Masehi, Konsili Naisia digelar. Disitulah keputusan besar diambil. Yesus dideklarasikan sebagai Tuhan sejati dari Tuhan sejati, selevel dengan Allah. Dan untuk menguatkan posisi itu, konsep Trinitas mulai disahkan secara resmi, walaupun masih menuai banyak penolakan. Inilah titik balik di mana akar paganisme Mesir, Babilonia, dan Yunani benar-benar ditanamkan dalam fondasi gereja. Namun, perlu dicatat, keputusan ini bukan hasil wahyu, melainkan hasil voting politik para uskup yang didorong oleh kepentingan kaisar. Dengan kata lain, Trinitas lahir bukan dari langit, tapi dari ruang sidang politik. Sejak saat itu, orang-orang yang tetap berpegang pada tauhid dianggap sesat, dikejar, bahkan dibantai. Injil-injil yang tidak mendukung Trinitas dibakar. Hanya teks-teks yang sesuai dengan keputusan gereja yang dipelihara. Maka, sejarah asli yang menyingkap ajaran Isa yang murni semakin tertutup kabut. Pertanyaannya, apakah mungkin Tuhan yang Maha Esa berubah konsepnya sesuai voting politik manusia? Apakah mungkin kebenaran hakiki harus menunggu restu kaisar? Rahasia besar inilah yang jarang dibicarakan. Trinitas bukanlah ajaran Isa, melainkan warisan paganisme kuno yang disahkan lewat kekuasaan politik. Dan disinilah letak ironi besar dalam sejarah agama. Doktrin Trinitas yang kemudian dianggap sebagai pondasi iman Kristen, sejatinya bukanlah ajaran asli Nabi Isa, melainkan hasil kompromi politik, pengaruh filsafat Yunani, dan warisan paganisme kuno dari Mesir, Babel, hingga Romawi. Konsili Nisia hanyalah permulaan. Setelah itu, doktrin ini terus dipoles, diperdebatkan, bahkan dipaksakan oleh kekuatan kekaisaran. Simbol-simbol pagan pun perlahan disulap menjadi lambang gereja. Salib, yang awalnya alat penyiksaan Romawi, menjadi lambang penyelamatan. Ritual pemujaan matahari diubah menjadi hari Minggu Suci, perayaan kelahiran dewa. Dewa diganti menjadi Natal. Semua bergerak sistematis, seolah dunia disiapkan untuk menerima satu paket keyakinan yang berasal dari warisan kuno, tetapi diberi nama baru. Namun jejak sejarah tidak bisa dihapus sepenuhnya. Manuskrip tua, catatan-catatan para penentang konsili, hingga kajian arkeologi modern terus membuka tabir bahwa doktrin Trinitas adalah hasil manipulasi. Bahkan banyak sejarawan barat sendiri mengakui bahwa ajaran monoteisme murni masih bertahan lama pada komunitas-komunitas kecil yang dianggap sesat oleh gereja resmi. Di titik ini, kita melihat satu benang merah. Paganisme kuno tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti pakaian, menyusup ke dalam keyakinan besar, lalu membungkus dirinya dengan legitimasi kekuasaan. Trinitas adalah salah satu bukti paling jelas dari infiltrasi itu.
Sejarah ini bukan hanya soal masa lalu. Ia menyimpan pesan besar. Betapa rapuhnya sebuah keyakinan ketika ia lebih mengandalkan politik dan filsafat manusia daripada wahyu ilahi. Nabi Isa datang dengan risalah tauhid yang lurus. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Namun pesan itu tertutupi kabut panjang pengaruh pagan. Dan hari ini kita berdiri di persimpangan yang sama. Apakah manusia akan terus mempertahankan warisan yang terbukti berasal dari mitos kuno, ataukah berani kembali kepada kemurnian tauhid sebagaimana diajarkan oleh seluruh nabi sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad? Dalam perkembangannya, Trinitas bukan hanya sekadar ajaran teologisis yang lahir dari perdebatan internal gereja, tetapi juga menjadi alat politik yang sangat kuat. Setelah Konsili Nicaea 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel 381 Masehi, ajaran ini secara resmi dijadikan doktrin negara oleh Kekaisaran Romawi. Hal ini menandai sebuah era baru di mana iman dan kekuasaan menyatu, sehingga siapapun yang menolak Trinitas dianggap bukan hanya sesat secara agama, tetapi juga pengkhianat negara. Fakta yang jarang dibicarakan adalah bagaimana tekanan politik dan hukum digunakan untuk menegakkan doktrin ini. Kaisar Theodosius I, misalnya, pada tahun 380 Masehi, mengeluarkan edik Tesalonika yang menyatakan bahwa hanya iman Trinitas yang sah. Dengan demikian, setiap kelompok Kristen yang masih bertahan dengan konsep tauhid atau monoteisme murni langsung dicap sebagai bid'ah dan dikejar secara hukum. Dari titik ini, penyebaran ajaran Trinitas tidak lagi murni melalui diskusi teologisis, tetapi melalui paksaan negara. Gereja dan kekaisaran menjadi satu kesatuan yang menjaga dan menyebarkan doktrin Trinitas dengan kekuatan politik, militer, bahkan ancaman hukuman mati. Namun, yang lebih menarik untuk ditelusuri adalah bagaimana konsep Trinitas yang telah dipoles oleh gereja masih menyimpan jejak-jejak akar paganisme Mesir kuno. Dalam catatan sejarah, para filsuf dan pemikir gereja awal sering mengutip filsafat Yunani untuk membungkus doktrin ini dengan bahasa intelektual. Namun, jauh di balik itu, pola pikir yang mereka gunakan sangat mirip dengan misteri-misteri keagamaan Mesir. Misalnya, konsep 3 dalam 1 yang tak bisa dijelaskan secara logis, namun dianggap sebagai rahasia ilahi, memiliki kemiripan dengan praktik-praktik rahasia para imam Mesir yang mengajarkan simbolisme suci kepada kalangan terbatas. Para teolog Kristen awal berusaha menjelaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan 3 Tuhan, melainkan satu dalam hakikat. Tetapi penjelasan ini menimbulkan lebih banyak kebingungan daripada kejelasan. Bahkan St. Agustinus sendiri, salah satu pemikir besar gereja, mengakui kesulitannya memahami hakikat Trinitas. Dalam banyak tulisannya, ia berulang kali menggunakan analogi yang berbeda pikiran, ingatan, dan kehendak, atau matahari, cahaya, dan panas, namun tetap tidak bisa memberikan gambaran yang sepenuhnya jelas. Keterpaksaan untuk menerima sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Inilah yang membuat Trinitas semakin mirip dengan ajaran pagan kuno yang menekankan misteri daripada logika. Di sisi lain, ajaran tauhid yang masih bertahan di sebagian kelompok Kristen awal terus ditekan. Kaum Aryan yang percaya bahwa Yesus adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan yang sejajar dengan Bapa, menjadi korban penindasan hebat. Mereka diusir, dibakar kitab-kitabnya, bahkan pemimpin mereka dipenjara. Menariknya, ajaran Aryan ini justru memiliki kesamaan dengan pesan tauhid yang kelak dibawa Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Hubungan antara kaum Aryan yang ditindas dengan munculnya Islam di kemudian hari menjadi salah satu jejak sejarah yang jarang diungkap, tetapi penuh makna besar. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa Trinitas tidak lahir dari sebuah wahyu murni yang konsisten sejak awal. Ia merupakan hasil dari tarik-menarik antara politik, filsafat, dan pengaruh agama-agama pagan kuno. Bahkan, cara ia ditegakkan pun bukan melalui argumentasi rasional yang kokoh, melainkan melalui paksaan negara dan eliminasi terhadap kelompok yang menolak. Jejak-jejak Mesir kuno
dengan konsep ketuhanan yang berlapis masih bisa ditemukan dengan jelas di dalamnya. Dan disinilah letak paradoks besar yang kerap dilupakan dalam diskursus sejarah agama Trinitas yang diklaim sebagai misteri iman. Kristen justru memiliki akar yang sangat jelas dalam praktik penyembahan pagan kuno. Jika kita melihat pada Kekaisaran Romawi, agama resmi mereka sebelum adopsi Kristen adalah politeisme dengan dewa-dewi yang berlapis. Dalam banyak kuil, terdapat trias ilahi, yaitu 3 figur ketuhanan yang dipuja secara bersamaan. Salah satu contohnya adalah trias Capitolinus, Jupiter, Juno, dan Minerva. 3 dewa ini tidak hanya disembah secara terpisah, tetapi juga dalam kesatuan sebagai pusat religius Roma. Ketika Kaisar Konstantinus mengadopsi Kristen dan Konsili Nicaea digelar tahun 325 Masehi, realitas politik dan sosial Romawi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Mereka terbiasa dengan konsep 3 serangkai ilahi, maka doktrin Trinitas yang secara teologisis masih diperdebatkan lebih mudah diterima masyarakat yang sebelumnya sudah familiar dengan gagasan 3 dewa dalam satu kuasa. Dengan kata lain, Trinitas memberi jembatan teologisis agar bangsa Romawi tetap merasa dekat dengan tradisi lamanya, hanya dengan mengganti nama dewa-dewa dengan sebutan baru Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lebih jauh, catatan sejarah membuktikan bahwa Trinitas tidak langsung diterima dalam seluruh gereja Kristen. Banyak kelompok menolak, menganggapnya sebagai bidah, dan memilih untuk tetap mempertahankan ajaran tauhid murni yang mereka warisi dari Nabi Isa alaihi salam. Kelompok ini sering dilabeli sebagai Arianisme, pengikut Aries, seorang pendeta yang menegaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan hamba dan utusan Allah. Namun, karena keputusan politik kaisar lebih berkuasa daripada kebenaran teologi, maka ajaran Aries ditekan, bukunya dibakar, dan para pengikutnya diburu. Fenomena ini seolah menyingkap fakta bahwa Trinitas bukanlah ajaran ilahi yang turun dari langit, melainkan hasil kompromi politik dan adaptasi budaya, pagan Romawi, serta Mesir kuno. Inilah mengapa jika kita telusuri lebih jauh, simbol-simbol gereja pun banyak yang masih menyimpan warisan paganisme. Salib misalnya, sudah dikenal sebagai simbol kesuburan dan matahari dalam kepercayaan kuno, sebelum kemudian diadopsi sebagai lambang Kristen. Demikian pula hari Minggu yang dijadikan hari ibadah, sejatinya adalah hari pemujaan dewa matahari, Sol Invictus. Di titik ini, pertanyaan besar muncul. Apakah Trinitas benar-benar wahyu dari Tuhan, ataukah sekadar strategi politik agar kekaisaran bisa bersatu di bawah satu sistem kepercayaan yang baru? Jika kita bandingkan dengan Al-Quran, jawabannya jelas. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 171, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, 3. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari memiliki anak." Ayat ini seakan menjadi jawaban atas rekayasa sejarah panjang yang berawal dari Mesir kuno, berlanjut ke Yunani, lalu Roma, hingga akhirnya dilembagakan dalam Kristen. Tauhid yang murni dikaburkan, lalu diganti dengan konsep 3 ilahi yang sejatinya tidak pernah diajarkan Isa alaihissalam. Para sejarawan barat mencoba meredam jejak keterlibatan langsung kaum Yahudi dalam peran jatuhnya khilafah dengan mengalihkan sorotan ke faktor internal. Mereka menekankan lemahnya ekonomi, konflik etnis, dan persaingan antar bangsa muslim. Namun, dokumen-dokumen rahasia yang kemudian muncul dari arsip Eropa justru mengungkap hal berbeda. Kaum Yahudi tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga pemain utama yang bergerak di balik layar dengan strategi yang rapi, sabar, dan terukur di
di Istanbul. Menjelang keruntuhan Khilafah Utsmaniyah, jaringan Yahudi sudah menguasai sendi-sendi vital, keuangan, diplomasi, hingga logistik militer. Nama-nama seperti Emmanuel Cereso, anggota penting Freemason Salonika, yang juga keturunan Yahudi muncul sebagai figur yang mendorong lahirnya gerakan Young Turks. Dari gerakan inilah benih-benih penggulingan khalifah ditanam. Mereka tidak hanya mengkampanyekan modernisasi, tetapi juga menanamkan gagasan sekuler yang secara halus mencabut otoritas agama dari pusat kekuasaan. Lalu muncullah tokoh penting lain, Theodor Herzl. Melalui gerakan Zionis yang ia dirikan, Herzl dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya jalan bagi kaum Yahudi untuk memiliki negeri adalah dengan melemahkan kekuatan Islam, khususnya Khilafah Utsmaniyah. Upayanya untuk membeli tanah Palestina dari Sultan Abdul Hamid II ditolak mentah-mentah. Sang Sultan dengan tegas berkata bahwa tanah itu bukan miliknya, melainkan milik umat Islam. Penolakan ini menjadi dendam besar yang mempercepat usaha penghancuran khilafah. Kaum Yahudi tahu, selama khilafah berdiri, cita-cita mereka mendirikan negara di Tanah Suci hanyalah ilusi. Di Eropa, para bankir Yahudi seperti keluarga Rothschild memainkan peran kunci. Mereka mendanai berbagai revolusi, meminjamkan uang dengan syarat politik yang mengikat, bahkan mengendalikan jalur perdagangan. Di balik Perang Dunia I yang menjadi pukulan akhir bagi khilafah, terselip agenda yang dirancang dengan cermat. Inggris dan Perancis, dua negara dengan pengaruh Yahudi yang kuat di jantung perbankan mereka, secara sistematis mendorong perang yang melemahkan Utsmaniyah. Janji palsu kepada bangsa Arab, perjanjian rahasia Sykes-Picot, hingga deklarasi Balfour. Semuanya tidak lepas dari tekanan dan lobi Yahudi. Lebih jauh, kaum Yahudi juga memanfaatkan tokoh-tokoh lokal yang haus kekuasaan. Mereka mendekati Mustafa Kemal, sang panglima perang, yang kemudian mencabut institusi khilafah dari tanah Turki. Mustafa Kemal didukung penuh oleh jaringan Yahudi Salonika. Bahkan beberapa catatan sejarah menyebutnya memiliki darah Yahudi. Pihak Eb. Inilah puncak strategi panjang khilafah, dipukul dari luar lewat perang global, dan dari dalam lewat tokoh yang sudah disiapkan. Semua jejak ini bukan sekadar teori. Arsip resmi Inggris dan catatan Zionis menunjukkan bahwa tanpa campur tangan Yahudi, khilafah tidak akan runtuh secepat itu. Inilah rahasia gelap yang jarang diungkap, bahwa proyek runtuhnya khilafah bukan sekadar hasil kelemahan internal, tetapi juga bagian dari agenda global yang dipimpin oleh Yahudi. Namun, semakin dalam kita menyelami sejarah, semakin jelas terlihat bahwa upaya untuk mempertahankan dominasi pagan dalam wajah baru agama tidak berhenti pada konsili Nisea saja. Justru setelah konsili itu, pintu terbuka lebar bagi sinkretisme yang lebih halus. Paganisme kuno yang telah kehilangan tempatnya di kuil-kuil Romawi, mulai mencari rumah baru di dalam gereja yang sedang bertumbuh, dan rumah itu dibangun bukan dengan pondasi wahyu yang murni, melainkan kompromi demi kompromi dengan budaya dan politik yang berkuasa. Lihatlah bagaimana praktik penghormatan kepada dewa-dewi kuno perlahan dipindahkan kepada orang-orang kudus dalam Kristen. Di Mesir kuno, ada kultus terhadap Osiris, Isis, dan Horus. Dalam Roma, ada penghormatan pada dewa rumah tangga Laris dan penunggu kota. Setelah abad keempat, gereja mulai menggantinya dengan penghormatan pada para martir dan santo. Hingga masyarakat awam tidak merasa kehilangan. Mereka tetap bisa berziarah, menyalakan lilin, membuat patung, dan berdoa kepada sosok yang dianggap perantara antara manusia dan Tuhan. Bedanya, nama-nama yang dipakai bukan lagi Jupiter atau Isis, melainkan Petrus, Paulus, atau Maria. Mari kita perhatikan khusus figur Maria. Peranannya semakin meninggi seiring waktu, bahkan jauh melebihi apa yang pernah diajarkan oleh Isa Al-Masih sendiri. Di Mesir kuno, Isis digambarkan sebagai ibu suci yang memangku Horus, anak ilahi. Lukisan-lukisan awal umat Kristen di Alexandria memperlihatkan kesamaan yang mencolok. Maria digambarkan memangku bayi Yesus dengan cara yang hampir identik. Dalam konteks ini,
Maria seakan-akan diposisikan sebagai Isis baru, sementara Yesus dipersepsikan sebagai Horus yang baru. Sinkretisme ini membuat masyarakat Mesir menerima agama baru tanpa benar-benar meninggalkan pola pikir lama. Konsep Tritunggal juga menemukan resonansi dalam filsafat Yunani dan Mesir. Di Mesir ada triad Osiris Isis Horus, di Babel ada Thomas Istar Baal. Sementara dalam filsafat Yunani ada gagasan tentang dunia yang terbagi dalam 3 prinsip dasar. Dengan memasukkan konsep Trinitas, para pemimpin gereja pada dasarnya mencampurkan pola pikir pagan dengan keinginan mempertahankan monoteisme. Hasilnya adalah doktrin yang membingungkan. Tuhan Esa, tapi terdiri dari 3 pribadi yang setara. Bagi para filsuf dan bekas penyembah berhala, ini terdengar akrab sebab mereka sudah terbiasa dengan pola 3 dalam konsep ketuhanan. Semua ini memperlihatkan bahwa ajaran Isa yang murni, yang menekankan tauhid dan ibadah hanya kepada Allah, dipelintir menjadi ajaran yang syarat dengan pengaruh paganisme. Tradisi berdoa kepada satu Tuhan yang tidak terlihat bergeser menjadi penyembahan simbol, ikon, dan patung. Bahkan salib, yang semula hanyalah alat eksekusi Romawi, dijadikan lambang suci. Padahal, sama seperti angke di Mesir kuno, simbol kehidupan abadi salib masuk ke dalam iman Kristen sebagai simbol kehidupan baru. Lagi-lagi, pola pagan dipindahkan ke dalam tubuh agama baru. Dengan demikian, jika kita mengikuti jejak sejarah ini, tampak jelas bahwa Trinitas bukanlah ajaran asli para nabi. Ia adalah produk dari kompromi politik, tekanan budaya, dan infiltrasi tradisi pagan. Gereja Roma mengambil simbol, ritual, bahkan pola pikir kuno, lalu menyulapnya dengan nama baru. Dan dengan strategi itu, paganisme tidak mati. Ia justru menemukan kehidupan baru dalam tubuh Kristen yang sudah terdistorsi. Narasi ini sampai pada simpulan paling penting. Akar Trinitas tidak bisa dilepaskan dari pengaruh paganisme kuno. Sidr memperlihatkan bahwa Mesir, Babel, Yunani, hingga Roma menyimpan pola kepercayaan yang sama, penyatuan 3 entitas ilahi dalam satu sistem keagamaan. Dari Osiris Isis Horus, lalu Zeus, Athena Apollo, hingga akhirnya dikristalkan dalam Bapa Anak Roh Kudus. Semua jejak itu menunjukkan bahwa Trinitas bukanlah ajaran murni Nabi Isa alaihissalam, melainkan hasil intervensi manusia yang dipengaruhi oleh warisan penyembahan berhala. Injil yang asli, wahyu yang diturunkan kepada Isa, berisi seruan tauhid, menyembah Allah yang esa tanpa sekutu. Namun, sejarah mencatat bagaimana campur tangan Kaisar Konstantin, Konsili Nisia, dan para pemuka agama yang kompromi dengan politik. Kekuasaan membuat ajaran tauhid itu diganti dengan doktrin 3 Tuhan yang dipaksakan kepada umat. Al-Quran datang menyingkap tabir itu dengan gamblang. Allah menolak klaim bahwa Isa adalah Tuhan atau bahwa Allah memiliki anak. Firman-Nya menegaskan, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah adalah salah satu dari yang 3, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Pernyataan ini menutup perdebatan panjang yang telah bercokol berabad-abad. Islam mengembalikan manusia pada fitrah, menyembah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, tanpa perantara, tanpa sekutu, tanpa rekayasa filsafat dan mitologi. Sejarah membuktikan bahwa setiap kali agama wahyu bercampur dengan budaya pagan, maka tauhid berubah menjadi politeisme terselubung. Itulah yang terjadi pada bangsa Mesir, Yunani, Romawi, dan akhirnya pada Kristen pasca Naisia, tetapi Allah menjaga agamanya melalui Nabi terakhir, Nabi Muhammad, yang datang membawa risalah penutup, menghapus semua bentuk penyembahan selain Allah, dan menegakkan kalimat La ilaha. Jelaslah bahwa Trinitas bukanlah warisan Isa alaihissalam, melainkan warisan paganisme yang diadopsi dan diberi wajah baru. Isa hanyalah seorang nabi yang menyeru umatnya, sembahlah Allah, Tuhanku, don't you. Namun sejarah mengubahnya menjadi objek ibadah.
Kini, umat Islam memiliki tanggung jawab besar, menjaga tauhid tetap murni, tidak tergoda oleh bentuk baru sinkretisme modern, karena penyimpangan yang dulu menimpa pengikut Isa bisa kembali terjadi pada siapa saja yang lengah. Demikianlah narasi ini ditutup. Sebuah perjalanan panjang menyingkap akar tersembunyi di balik doktrin Trinitas yang ternyata berakar dalam paganisme Mesir kuno dan diwariskan lintas zaman hingga ke dunia modern. Semoga membuka mata kita, meneguhkan iman kita, dan menggotkan kita dalam memegang teguh tauhid. Demikianlah dokumenter sejarah ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, dan mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.